Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Senang sekali Ibu bisa menemani kalian untuk belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang apa itu binomial nomenklatur serta 4 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, dan Plantae. Untuk kingdom Animalia nanti ada dalam video tersendiri. Silahkan untuk disimak. Anak-anakku semua, sebelum kita mempelajari apa itu tata nama binomial nomenklatur, kita ingat kembali, kita review lagi tentang sistem klasifikasi. Ya, di sini klasifikasi yang dimaksud adalah tentu saja klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup secara sistematis dan bertahap. Ilmu tentang klasifikasi ini disebut sebagai taksonomi, dan bapak taksonomi dunia kita kenal adalah Carolus Linnaeus. Beliaulah yang menemukan klasifikasi 2 kingdom, kemudian sistem takson, serta binomial nomenklatur itu sendiri. Nah, kita perhatikan sekarang sistem takson yang ada saat ini adalah seperti ini. Ini contoh jenjang takson yang bisa kalian lihat, mulai dari kingdom atau kerajaan atau regnum, kemudian phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas. Intinya adalah kalian perhatikan tanda atau garis panah, tanda panah merah ini. Semakin ke atas, ini jumlah anggota takson semakin banyak. Kalau semakin bawah berarti semakin sedikit, begitu ya. Dan untuk tanda panah yang di sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa semakin ke bawah kesamaan cirinya semakin banyak, dan semakin ke atas tentu semakin sedikit. Kita lihat, saya kasih contoh 2 aja ya. 2 contoh spesies yang mungkin kalian sudah kenal, ada kacang buncis dan satu lagi adalah putri malu. Untuk kacang buncis ini diperhatikan di sini, dia dari takson kingdom sampai ordo sama ya, perhatikan. Tetapi dari famili dia mulai berbeda. Jadi persamaannya sampai ke dalam takson ordo. Dan ini nama spesies Phaseolus vulgaris, inilah mengikuti binomial nomenklatur yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, apa sih sesungguhnya binomial nomenklatur itu? Anak-anak coba perhatikan. Intinya adalah makhluk hidup yang ada di bumi ini yang sudah teridentifikasi itu kan harus diberi nama, dan nama itu harus sama di seluruh dunia pada saat akan dipakai di belahan bumi manapun, di belahan tempat manapun harus sama ya. Berarti itu sifatnya universal ya, mendunia. Bahasa apa yang dipakai untuk makhluk hidup ini? Namanya bahasa Latin ya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Italia, apalagi bukan bahasa Indonesia. Dan penamaannya ini kita sebut sebagai binomial nomenklatur. Ini persyaratannya ya, boleh nanti kalian baca sendiri. Dibaca seperti itu. Ibu kasih contoh langsung. Ini contohnya adalah tata cara penulisan nama ilmiah yang benar di sebelah kiri ya. Nah, bagaimana? Ini ada dua suku kata yang dipakai, namanya juga binomial, 2 kata. Kata yang pertama nunjukin genus, kata kedua nunjukin spesies. Ingat, huruf pertama kata pertama harus huruf kapital, dan huruf pertama pada kata kedua harus huruf kecil. Jadi beda sama penulisan nama kita ya. Kalau nama kita, dan ini harus seperti ini ketentuannya. Kalau tidak dimiringkan berarti di garis bawah, seperti contoh yang ada di bawahnya di sini. Dan adapun untuk sisi sebelah sini, inilah yang salah. Kenapa salah? Silahkan kalian cek sendiri bagaimana atau di mana letak kesalahannya ya. Boleh nanti di screenshot untuk kita diskusikan di dalam grup. Selanjutnya di sini ada tugas atau latihan nih buat kalian. Apakah
nama-nama ilmiah yang ada di bawah ini sudah betul atau tidak, silahkan kalian cek sendiri di screenshot ya. Kemudian kalian lihat apakah sudah betul ataukah tidak ke-6 spesies ini. Silahkan untuk latihan. Selanjutnya di sini manfaat klasifikasi kita sudah tahu sebelumnya. Tentu saja selain mempermudah, mengenal, mengetahui keanekaragaman, tentu saja yang terpenting adalah bagaimana cara kita melestarikan makhluk-makhluk hidup tersebut ya. Nah, di sini yang Ibu sebut tadi di awal bahwa kita akan mempelajari bab ini menganut sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan. Apa saja kerajaan? Yang pertama adalah kerajaan Monera. Monera ini adalah merupakan kingdom dari bakteri ya, bakteria. Nah, di sini ciri-cirinya bisa anak-anakku semua cek, bisa di screenshot atau di pause dulu videonya, kemudian dibaca ya secara teliti. Dan ini adalah gambar tubuh dari bakteri, gambarnya. Oke. Selanjutnya di sini kalian pun bisa mengetahui ternyata bakteri itu tidak seluruhnya merugikan kita. Ada juga yang bermanfaat bagi kita. Oke, selanjutnya ini pun sama, ini masih contoh tubuh bakteri. Kemudian yang kedua adalah kingdom protista. Di sini kalian bisa lihat apa-apa saja ciri-ciri dari kingdom protista. Intinya terdiri dari 3 kelompok, protozoa, alga, serta protista mirip jamur. Selanjutnya di sini contoh dari protista ya. Contoh-contohnya ini hewan-hewan bersel satu nih. Ini alga yang bersel banyak, bisa kita lihat di perairan, di laut nih. Kemudian ini alga bersel satu dan ini protista mirip jamur. Nah, yang kalian lihat ini adalah time lapse dari pertumbuhan suatu jamur. Nah, seperti ini ya, kurang lebih kingdom yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu jamur atau fungi. Nah, ada jamur yang bersel satu, misalnya jamur pada pembuatan roti atau tape atau peyem, ya, serta jamur untuk menghasilkan penisilin atau antibiotik. Dan ini jamur-jamur yang bersel banyak ya, bisa kita lihat langsung tubuh buahnya. Selanjutnya di sini bisa kalian, ini Ibu perlihatkan ada seseorang yang sedang mengamati jamur roti atau jamur tempe pun sama seperti ini penampakannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kingdom plante atau tumbuhan. Ini adalah ciri-cirinya, anak-anakku bisa lihat, bisa baca sendiri. Intinya adalah tumbuhan ini makhluk hidup yang ciri khasnya memiliki dinding sel, punya kloroplas sehingga dia mampu untuk berfotosintesis atau fotoautotrof ya. Dari sinilah oksigen bisa dihasilkan. Adapun pengelompokannya seperti ini anak-anakku semua. Ya, bisa dilihat. Monokotil dan dikotil ini ternyata tumbuh atau lahir dari pengelompokan tumbuhan berbiji ya. Nah, dari mulai tumbuhan lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji. Di sini Ibu kasih contoh secara umum, contoh-contoh dari tumbuhan lumut yang pertama. Kemudian ini contoh dari tumbuhan paku, intinya gampang banget. Kalau kalian menemukan suatu tumbuhan, daun mudanya menggulung, lalu belum jelas batang, daun dan akarnya belum sejati, begitu ya. Dan di belakangnya ada kotak spora, pasti itu adalah paku. Seperti ini contoh-contohnya yang biasa beberapa dijadikan sebagai tanaman hias ya. Dan ini tentu saja bagian dari tumbuhan biji yang ada biji terbuka, gimnosperme, serta berbiji tertutup atau angiosperme ya. Sekalian lihat di sini. Dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup ini barulah kita bagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Disinilah perbedaannya, bagaimana mulai dari perbedaan kotiledonnya, pernulangan daunnya, kemudian berkas pengangkut, bunga, akar. Bisa dibedakan, dikotil begini, monokotil seperti ini. Dan ini adalah contoh-contohnya, bisa kalian lihat dan masih banyak lagi, bukan hanya sekedar ini ya. Oke, seperti ini dulu tentang penjelasan 4 kingdom pertama.
Sampai jumpa pada Kingdom Animalia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.